Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ahya Ariananto, founder dari C-Asia, Good News from Southeast Asia, dan juga CEO dari Good News from Southeast Asia atau C-Asia. Kali ini kita berjumpa dalam acara Premier Talk Show, Local Innovation and Global Solutions. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu apa itu C-Asia, C-Asia adalah sebuah gerakan yang mengedepankan informasi positif dari Asia Tenggara kepada para audiens Indonesia maupun berita-berita positif dari Indonesia untuk audiens Asia Tenggara. Kali ini kita tidak sendirian tentu saja, saya mempunyai narasumber yang hebat sekali. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol. Selamat datang Pak Benny Mulyawan. Siap, Pak. Selamat datang. Saya Ari, Pak. Siap, Mas Ari. Pak Ari, Pak Benny ini tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dan luar biasa ya karya-karyanya, pencapaian-pencapaian dan segala macamnya. Panjang sekali kalau mau saya baca. Tapi cara sobat penikmatnya Pak Benny adalah founder dari BNL Patent. Betul ya Pak ya? Betul. Kemudian pendaftar merek internasional pertama di Indonesia dan penerima rekor muri. Ya, bukan sembarangan nih. Penerima rekor muri konsultan kekayaan intelektual yang mengurus pendaftaran merek internasional terbanyak melalui protokol Madrid. Nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu, Pak. Siap. Mungkin sebelumnya kita bisa ngobrol dulu, Pak. Pertama, sebenarnya kalau di dalam ranah atau ekosistem sertifikasi brand di Indonesia, apa yang Bapak lihat kondisi saat ini gitu? Apakah masyarakat sudah aware tentang hal tersebut, kemudian ekosistemnya sudah terbentuk, atau seperti apa? Oke, Mas Ari, gini, untuk sertifikasi brand sendiri, ini kita harus bedain antara brand dengan trademark. Ya. Nah, apakah sertifikasi brand itu kita mendapatkan, kita qualified bahwa mereknya kita ini dalam kacamata brand ini bisa diterima pasar, itu di situ areanya. Atau sertifikasi yang trademark. Nah, kalau sertifikasi trademark, goals-nya itu mereknya itu terlindungi. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ditanya, apakah ini rumahnya rumah Mas Ari? Mas Ari akan bilang, oh iya, benar. Akan coba tolong dilihat kiri kanan. Tetangga saya, atau itu ada Pak RT. Tahu ini rumahnya saya. Itu Mas Ari bicara dalam kacamata brand. Ketika kita bicara dalam kacamata trademark, maka bahasanya seperti itu. Mas Ari, ini benar rumahnya. Oh benar. Ini ada surat saya ini. Di sini kok ada. Jadi pada saat kita membuktikan ownership-nya, di situ baru muncul. Nah, sepenting dan sepowerful apa kekuatan selembar sertifikat merek bagi sebuah bisnis? Ya, sertifikat merek itu sebenarnya seperti wadah ya. Kita untuk investasi. Karena pada saat mereknya itu kita bicara nilai merek Anda valuasinya sekian juta US dollar atau sekian miliar US dollar. Tapi buktinya apa? Ya, selembar tadi itu. Yang membuktikan bahwa merek itu bernilai atau layak dinilai segitu. Walaupun sebenarnya bisa jadi hari-hari gini kan valuasi merek menjadi head of topic ya. Karena di 12 Juli nanti, nggak tahu siap nggak siap, kita akan menerapkan di mana sertifikat merek ini bisa dijadiin jaminan. Kembali lagi ke valuasi mereknya itu. Jaminan di bank? Bisa di perbankan, bisa yang non-bank, lembaga lain. Lembaga keuangan ya? Ya, lembaga keuangan. Tuh, jadi kalau ditanya sepenting apa? Pertama bisa sebagai defensif merek itu. Artinya pada saat kita diklaim punya orang ada, kita punya. Artinya kita ketika mau diperkarakan orang kita punya loh. Kita juga punya hak. Ownership-nya ada. Atau kita sebagai ofensif. Ofensif berarti kita melakukan upaya untuk nyerang. Ini merek saya loh. Jadi dengan cara apa? Selembar somasi. Itu menunjukkan bahwa kita sudah punya hak atas merek itu. Lain halnya kalau merek kita nggak punya. Pada saat kita tidak punya, maka bargaining power kita jadi turun. Nah, mungkin masih ada beberapa orang yang mungkin beranggapan bahwa mengurus sertifikasi merek itu sesuatu yang sulit gitu. Ya. Di Indonesia terutama. Apakah hal itu betul? Apakah sekarang mungkin kondisinya sudah berubah, Pak Benny? Ya, kalau dirubah memang iya. Yang jelas kita perlu namanya fondasinya. Dalam artian undang-undangnya sudah berubah ya. Setidaknya dari undang-undang merek yang sebelumnya di Undang-Undang 15 2001 ke undang-undang sekarang 20 2016 itu terjadi perbedaan signifikan. Artinya apa? Ada proses yang diskuis
Yang namanya pengumuman itu dulu 3 bulan, sekarang dipendekkan jadi 2 bulan. Harapan saya sih kayak di Filipina, dipendekkan lagi sebulan. Kenapa? Karena masyarakat butuh namanya kepastian. Punya saya ini merek bisa dapat enggak? Nah, dengan adanya zaman dulu bisa 2 tahun, 3 tahun nggak keluar-keluar, maka sekarang setidaknya tempat saya ini bisa 7 bulan 1 hari. Wow. 7 bulan 1 hari. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di Filipina jauh. Filipina itu bisa memungkinkan 1 bulan 8 hari sertifikat terbit. Kenapa mereka bisa begitu cepat? Kembali lagi yang sekarang lagi trending topik adalah AI. Di Filipina sudah menerapkan namanya artificial intelligence untuk mempersingkat, lebih men-squeeze lagi waktu di mana dia sudah bisa memotret atau meng-capture bahwa merek-merek kita sudah pernah terdaftar di sana, maka tidak perlu diperiksa lagi. Sehingga publikasi ketika lolos 1 bulan, maka hanya butuh waktu administrasi 8 hari untuk dikeluarkan. Itu harapannya sih sebenarnya. Apa mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Apalagi sesuatu yang nggak mungkin di Indonesia ini jadi mungkin. Kok Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut saya nggak mungkin, tapi ada di situ. Undang-Undang Cipta Kerja udah bikin, kemudian untuk merek diatur di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 108. Itu dikasih akomodir untuk merek, sedangkan untuk paten 107. Nah, tadi ngomong tentang Filipina, Pak. Apakah di Asia Tenggara Filipina yang terbaik atau mungkin ada negara lain yang mungkin lebih maju dari Filipina? Plus minus. Kalau saya lihat ya, Filipina itu hebatnya dia itu menggunakan artificial intelligence untuk sudah diterapkan dalam pendaftaran merek. Itu sangat membantu ya, orang nggak usah perlu tenaga manusia untuk melakukan cek nggak perlu untuk periksa. Kemudian yang kedua, Filipina itu konsisten. Dia itu mau melindungi merek yang hanya dipakai di negara dia. Ketika merek-merek yang hanya terdaftar tetapi nggak dipakai, dia secara tegas untuk hapus, di-delete. Wow. Itu yang belum bisa kita lakukan. Cuma ada minusnya. Minusnya ketika kita melakukan pakai hak prioritas ini agak tinggi lagi nih. Jadi merek itu bisa menggunakan hak prioritas. Di hak prioritas itu di negara Filipina harus diterjemahin pakai bahasa setempat. Itu akhirnya memberikan tambahan kos ya untuk orang yang dari luar negeri untuk melakukan pendaftaran di Filipina. I see. Nah, ini kita don't do it lagi, Pak. Mungkin ada juga yang bertanya nih sebenarnya. Saya juga bertanya sebenarnya. Karena kalau kita mau mengembangkan bisnis, apakah lebih baik menjalankan bisnis terlebih dulu, sukses, kemudian baru mendaftarkan merek, atau mendaftarkan merek duluan, baru kemudian memulai dan mengembangkan bisnis? Ya, itu sebenarnya sudah pernah bolak-balik diulas. Kembali lagi kita mindsetnya kemana? Kalau kita orientasi barat, itu semua legalnya harus beres dulu. Di awal? Di awal, sebelum dia melangkah. Tapi kalau orientasi timur, itu harus dapat duit dulu lah. Baru belum tahu, pasar respon kok, Anda sudah melakukan investasi yang enggak, kasarnya seperti itu. Belum tentu juga kita pakai merek itu, bisa jadi merek yang lain. Nah, akhirnya kita ngambil namanya jalan tengah. Kita combine tuh antara yang sisi barat dan sisi timur. Bagaimana kalau misalkan kita uji di 2 bulan pertama, karena ada uji publik 2 bulan, kita tes. Sambil kita daftarin, sebelum kita daftarin kita tunggu. Selama 2 bulan itu bagaimana? Ketika 2 bulan itu ternyata direspon pasar, oke, daftarin. Itu paling fair lah ya. Artinya kan untuk daftarin kan butuh pasti kita fix nggak merek ini. Atau biasanya kan udah ganti-ganti. Kalau kita bicara misalkan co-working space, kemarin itu kan ada cocok work, ya cocok work, kemudian ketabrak merek cocok work, akhirnya nggak bisa dapet, akhirnya ganti co-hive. Begitu ganti co-hive, nah sekarang nasibnya ya kita lihatlah, sudah selesai. Artinya gini, merek itu bisa dibilang cocok-cocokan, Pak. Pada saat kita cocok memakai ini, kemudian ternyata udah ganti. Nah, kembali lagi kita ngambil jalan tengah. Seperti pada saat kita waktu zamannya kita mungkin ya Pak Ari. Kita mau pakai Telkomsel itu pakai kartu Halo atau kartu Simpati, kita nilainya bagaimana? Itu saya hitung di angka 150.000. Kalau pemakaiannya lebih dari 150.000 kita pakai kartu Halo, kemudian kalau kurang dari itu kita pakai Simpati. Sama seperti ini. Kalau 2 bulan ternyata direspon pasar, kita daftarin. Kalau nggak direspon pasar ya nggak usah daftar. Kita mungkin brand ini nggak cocok. Nggak perlu sembahyang ke Gunung Kawi, Pak. Nggak perlu. Nah, tadi di awal salah satu resume yang cukup membanggakan juga terutama adalah Bapak menangani klien terbanyak begitu ya. Sebenarnya
klien-klien seperti apa yang biasa Bapak tangani selama ini dan bagaimana Bapak menyesuaikan layanan custom terhadap masing-masing klien tersebut? Gitu? Sebenarnya bukan terbanyak Pak. Kalau di kemarin di 2022 saya dapat nomor 2. Nomor 2. Lokal banyak brand juga ya. lah. Ya, lokal brand. Itu versi dari DJKI. Lokal brand, karena sebenarnya dari BNL sendiri sudah men-setup dari awal kita mau melayani khusus yang untuk merek-merek lokal, gimana supaya bisa bersaing sama merek-merek yang dari luar. Makanya itu kita pada saat protokol Madrid itu dijalankan di Indonesia tanggal 2 Januari kita nggak heran. Yang heran, yang kaget itu yang biasa nangani klien-klien luar, dia akan drop ya, dia punya offset. Bagaimana ini ya kita step by step dari awal-awal Pak, kita nyoba dulu Pak, kita iklan tuh mungkin tahu di bakso bonet, depan bonet ya. Ya tahu. Itu iklan pakai poster tuh, bagaimana yang murahnya sudah taruh di itu aja. Awal-awalnya pelan tapi pasti, akhirnya pasar itu ngelirik. Oh ternyata ada toh layanan. Dikira kita ini masuk ranah biro jasa. Ya kita iyain aja, kita nggak mungkin lawan mindset dari pasar. Tapi lambat laun kita bikin namanya satu garis sendiri, yaitu garis konsultan Pak. Kita memperkenalkan di 2008 ada namanya profesi konsultan, itu pun nggak dianggap sama mereka. Baru terakhir-terakhir ini ya 2012-2013 mereka baru ada namanya bukan notaris, bukan advokat, bukan biro jasa. Oh ada tuh namanya konsultan. Cuma di sini konsultannya agak beda ya Pak ya. Kalau konsultan yang di luar itu murni dapat duit dari konsultasi. Kalau di sini dari pendaftaran. Nah siap. Ya. Pak Ben, tadi kan disebutkan Pak Ben ini orang Indonesia pertama yang menjadi pendaftar merek internasional, betul ya Pak? Ya dari Indonesia ya. Dari Indonesia, yes. Ya office of origin-nya Indonesia. So sebenarnya bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya merek Indonesia itu bisa juga dilindungi secara internasional. Iya bisa. Gimana cara? Misalnya ada apa namanya? Ada somasi luar negeri gitu, mereknya mirip-mirip atau sama. Gimana cara menilainya kalau kita brand dari Indonesia? Yang pasti brandnya dari Indonesia, kalau mau pakai akses dari Indonesia, itu pendaftaran mereknya harus ada di Indonesia dulu. Yes. Kalau pendaftaran merek Indonesia nggak ada, itu nggak bisa. Jadi akses itu dibuka ketika ada nomornya yang dari Indonesia. Boleh bentuknya sertifikat, boleh bentuknya masih permohonan. Bahasa kita sih namanya basic app ya, basic application atau basic registration. Mana yang mau dipilih? Terserah. Cuma enaknya kalau buat saya sih pendaftaran merek internasional tuh pertama dia itu efisien, ya, efektif, efisien masuk dari situ. Tapi tetap ada ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu kalau kita hanya mau melindungi merek itu di 2 negara, lebih baik nggak usah pakai jalur ini. Karena dihitung-hitungan cost-nya itu lebih murah kalau kita direct satu-satu. Jadi pendaftaran merek internasional itu ibarat kita ini punya IO. Jadi ada satu IO, dia yang ngurus semua. Seperti itu. Jadi banyak orang yang berpikir internasional seperti apa? Serahkan satu IO, itu namanya Biro Internasional, dalam hal ini WIPO. Dia yang jadi IO-nya. Jadi nanti dari urutannya dari Indonesia kita daftarkan, kemudian dari Indonesia itu nanti ngisi form lagi satu, jadi 2 form. Form pertama yang dari Indonesia, pendaftaran Indonesia. Form kedua adalah pendaftaran yang internasionalnya itu. Bahasa kita namanya formulir MM2. Dari sanalah kita dibuka akses. Kemudian dari Indonesia, dari DJKI berfungsi sebagai meriksa apakah ini comply. Dia posisi sih bandit unit namanya ya, dia sekarang ini. Dia ada khusus unit untuk menangani pendaftaran merek internasional. Jadi pendaftaran merek internasional ada 2 sisi. Ada yang dari luar masuk, ada yang dari dalam keluar. Nah, kalau misalkan dari sisi saya, itu dari dalam keluar. Kalau yang dari luar masuk, itu pasti lebih banyak. Sekitar bisa 40.000 sekian pendaftaran mereknya. Yang dari Indonesia keluar, itu baru sekitar 300-an. Kenapa kok bisa kayak gitu? Itu kalau di neraca itu namanya defisit. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mereka pengetahuannya lebih bagus. Kemudian yang kedua, mereka sudah bisa tahu untung ruginya. Kalau kita kan masih kayak, ini binatang apaan? Sehingga yang daftar-daftar merek yang di Indonesia itu banyak terjadi, perlu nggak sih saya daftar? Mereka takut. Takut apa? Takut jangan-jangan nanti duit hilang. Takut nanti ditipu. Nah itu yang perlu kita kasih tahu. Ini loh sekarang per 2018 kita sudah bisa akses. Cuma peminatnya masih dikit. Nah ini salah satunya adalah media seperti ini. Untuk kuatin corongnya bahwa bisa loh ini pendaftaran merek internasional. Apalagi tahun ini tahun merek. Jadi tahun kemarin
kan bukan tahun merek, tahun ini digenjot. Semua yang berkaitan dengan merek, semua didor, baik itu lisensi merek, baik itu pendaftaran merek maupun merek internasional digenjot tahun ini. Nanti tahun depan mungkin ganti lagi temanya. Tiap tahun ada temanya. Oke Pak Benny, ini saya minta tips ini untuk kawan-kawan yang mau memulai usaha untuk mendapatkan bisnisnya keluar Indonesia itu. Tips apa yang perlu mereka lakukan terkait dengan tentu saja sertifikasi merek tadi, Pak? Ya kalau itu pastiin dulu ya mereknya itu fix atau enggak. Kadang-kadang seperti di Indonesia pakai merek AB, tiba-tiba dia di luar negeri nggak pakai merek AB, itu nggak bisa. Harus sama gitu? Harus sama. Kemudian yang kedua, apakah negara yang kita mau tuju itu sudah tanda tangan aksesi? Bisa jadi kayak misalkan Myanmar, kemudian Taiwan, kemudian Hong Kong, Makau itu tidak ikut di dalam skema yang namanya pendaftaran merek internasional. Jadi tetap kita harus istilah kita one to one, daftar sendiri, dan itu bayar pakai konsultan sana atau pakai bahasanya itu namanya trademark agent di sana bayar. Makanya kalau kita hitung-hitung ini bisa 127 negara langsung, sekarang 129 negara, maka harus bayar 129 agent, dan itu sudah bisa di bypass, cukup bayar satu aja konsultan yang dari Indonesia, nggak perlu lagi bayar satu-satu. Otomatis kalau di compare biayanya jauh. Ya. Nah, Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya tadi sudah sempat kita singgung bersama-sama beberapa kali bahwa ada kekurang awareness gitu ya kalau dalam bahasa Jawa masyarakat Indonesia terkait dengan sertifikasi merek. Nah, menyikapi hal tersebut, apa rencana jangka panjang Pak Benny dalam mengembangkan bisnisnya Bapak, dan langkah-langkah apa saja yang diambil untuk mewujudkannya? At least setidaknya membuat masyarakat Indonesia lebih melek, lebih aware terhadap brand, lebih aware terhadap sertifikasi merek dan lain-lain. Iya, yang pertama ya mesti harus banyak konten lah, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita harus siapkan tempat. Untuk apa? Untuk orang yang memang konsultasi. Kalau misalkan tempat itu bisa di mana aja ya, bisa misalkan di kafe. Cuma kalau misalkan ada tempat khusus yang bikin kayak event khusus, yang temanya khusus, itu akan lebih mengena. Apalagi orang itu kan seneng ngaca mukanya sendiri. Apalagi kalau mereknya itu ternyata nyantol lah. Gimana kalau misalkan ditolak? Atau malah seperti ada satu, kita sebut saya satu brand, itu Bebek Pak Komar, malah dapat sertifikat merek palsu. Itu berarti kan dia selama ini menganggap itu asli. Bayangkan kalau ada orang yang daftarin mereknya dan mengklaim itu mereknya dia, itu bisnisnya bisa ditutup. Bisa habis dalam semalam. Kerjaan selama puluhan tahun bisa selesai dalam satu malam karena dianggap melanggar. Konteksnya kan jelek. Jadi akhirnya orang nggak percaya sama hukum, itu nggak percaya. Bener nggak sih dilindungi? Karena kalau dulu sistemnya ada siapa yang pakai duluan dia dilindungi. Tapi yang hari ini siapa yang daftar duluan dia dilindungi. Jadi kalau sudah dapat itu tadi kembali lagi jalan tengah ya. 2 bulan sudah posisinya udah diterima market, segera daftarin. Jangan nunda-nunda. Kalau di Indonesia sendiri Pak, banyak nggak sih orang seperti Bapak di pendaftar merek internasional? Kalau dulu awal-awal kan cuma saya sendiri. Kalau sekarang mungkin bisa 10-an gitu ya. 10 orang. Iya, baru 10? Iya, konsultannya ya 10. Kalau perusahaannya mungkin bisa sekitar 30-an lah. Saya pikir sampai ribuan. Oh, nggak ada. Berarti Bapak ini spesial. Baru 300 Pak yang dapat international registration number. Bayangkan ini. Memang potensinya masih besar. Oh, sangat besar. Kalau kita banding apple to apple, pendaftaran merek di Cina itu sudah 11 juta Pak setahun. Pendaftaran merek di Indonesia baru 120.000 tahun kemarin ya, 2022. Baik kawan-kawan, tadi yang sangat menarik, sesuatu hal yang baru bagi kita semua mungkin ya, bersama dengan Pak Benny yang pendaftar merek internasional pertama di Indonesia. Ini adalah Premier Talk Show Local Innovation and Global Solutions bersama dengan kerjasama Si Asia dengan Medios. Kawan-kawan, kali ini tamu kita yang kedua adalah seseorang yang saya kagumi, produk-produknya kita nikmati bersama sejak lama dan kita sukai.
siapa lagi kalau bukan Bu Rudi? Bu Rudi, beliau Terima kasih, matur Mas sembah nuwun Bu Rudi Arif. atas produknya. Bu Rudi ini adalah founder Depot dan Pusat Oleh-oleh Bu Rudi. Ya, tidak hanya itu saja, kalau panjang sekali, tapi saya persingkat adalah beliau adalah pemenang Mandiri Culinary Awards Jawa Pos 2022. Depot of the Year juara 1, kemudian Indonesia Restaurant of the Year juara ketiga, dan juara favorit. Dan ini yang juga sangat penting adalah Sustainable Achievement Award, ya. Dan ini menjadi saksi, menjadi testamen betapa Bu Rudi dan produknya ini begitu dihormati ya, oleh bukan hanya oleh penikmat tapi juga oleh khalayak ramai yang begitu, Bu Rudi. Baik Bu Rudi, saya adalah penikmat produk-produk Panjenengan, terutama sambelnya. Terima sejak kasih. lama. Tidak hanya saya, ratusan ribu mungkin jutaan orang Indonesia dan luar Indonesia sudah menikmati sambal Panjenengan, produk Panjenengan. Sebenarnya ketika memulai membuat produk tersebut 25 tahun yang lalu merintis, apakah Bu Rudi pernah terbayang bahwa Panjenengan akan sukses seperti sekarang ini? Kalau terbayang tuh belum sampai terbayang ya, tapi karena semangat, terus akhirnya menjadi besar seperti ini karena semangat kok. Kalau terbayang nggak terbayangkan bisa bisnis sampai seperti ini, nama dikenal orang tuh nggak terbayangkan. Tapi karena semangat saya kerja dan hasilnya tuh kok banyak yang mengagumi gitu loh. Iya, Bu. Jadi aku ya senang. Nah, sambalnya Panjenengan itu kan dulu mungkin lingkupnya Surabaya dan sekitarnya ya. Iya betul. Saya ke Bandung, saya ke Jakarta, orang Singapura, orang Malaysia itu juga menikmati sambal Panjenengan. Nah, sebenarnya terbayang juga nggak waktu itu sampai ke sana itu sambal loh, bukan kerupuk atau peti, sambal yang Ini harusnya ini. Kalau terbayang tuh enggak kok Mas Arif. Cuma ini spontan gitu loh. Saya membuka kuliner ini spontan. Karena saya mencintai masakan-masakan Jawa. Karena saya kan orang dari kampung. Asli Surabaya ya? Asli Madiun saya. Madiun. Saya asli Madiun. Jadi makanan-makanan desa itu menurut saya jangan sampai hilang. Iya. Kan sekarang serba instan semua, dan mulut saya ini kan mulutnya orang kuno, jadi nggak bisa suruh terus makan makanan yang aneh-aneh itu nggak bisa. Jadi pokoknya makannya ono tahu tempe sambel ya wis jalan gitu aja. Nah, ada pertanyaan menarik Bu, mungkin juga ditanyakan oleh audiens kita. Sebenarnya kalau Panjenengan bikin sambel dan enak sekali gitu kan. Nah, apakah Panjenengan juga memakan sambal itu? Saya tiap hari tanpa sambal nggak bisa makan. Sambal Bu Rudi itu? Dimanapun saya mesti membawa sambal. Kadang ke pesta pun saya bawa sambal. Jadi biar lobster tak tocol mek sambal. Tapi juga nggak bosan Bu tiap hari? Nggak bosan. Nah, sebenarnya apa yang membedakan sambal Panjenengan itu dengan produk-produk yang lain itu? Rasanya, kemasannya, cara membuatnya atau seperti apa? Gini ya, kita juga sama-sama bisnis ya Mas Arif, nggak boleh menjelekkan produknya orang ya. Punya khas sendiri-sendiri gitu. Jadi saat ini saya juga menjual produk-produk UMKM. Padahal saya pembuat sambal. Menurut saya paling enak ya, menurut saya. Tapi menurut pelanggan kan nggak mungkin semua mengikut saya. Jadi terserah pelanggan menilai mana yang cocok untuk pelanggan, silahkan coba. Selera ya, saya juga jual produknya UMKM kok. Selama ini hubungan dengan UMKM itu terjalin dengan baik ya Bu ya? Sangat-sangat baik, menunjang sekali. Dan mereka juga terbantu? UMKM juga terbantu dikarenakan saat ini tidak ada wadahnya UMKM, belum ada. Jadi bisa bergabung dengan Bu Rudi ya. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sungguhan. Bisa terangkat gitu loh UMKM. Saya juga senang sekali lah, saling membantu. Dan secara kualitas, rasa juga mereka nggak kalah ya Bu ya, produk-produk UMKM itu. UMKM mestinya bagus kok produknya, cuma salahnya tuh belum ada wadahnya Surabaya untuk memasarkan. Saat ini ya baru tempat oleh-oleh Bu Rudi terlengkap, terbesar
juga harga terjangkau. Harga terjangkau. Bu, panjenengan kan merintis pusat oleh-oleh ya, yang menurut saya sudah semakin besar, makin dikenal begitu kan. Nah, sebenarnya apakah terpikir Bu Rudy dengan semua produk-produknya ini untuk memasuki atau dijual di pasar-pasar di luar Indonesia? Kedepannya anak saya yang mau ekspansi. Iya, ekspansi di luar negeri, soalnya banyak permintaan, Mas Arif. Betul. Terutama dari negara mana saja, Bu? Jepang. Jepang juga? Korea. Aku nggak bisa nyebutkan ya, soalnya aku ya orang nggak ngerti negara-negara, tapi banyak negara yang mau itu loh, mau menjadi agen sambal Bu Rudy, tapi sementara ini kan belum standar gitu loh, maksudnya tentang keawetannya, tentang apanya. Sampai hari ini anak-anak saya masih belajar bagaimana bisa bertahan dengan kualitasnya Bu Rudy itu, jangan sampai nyampe di luar negeri rusak. Ya, betul. Penting juga itu. Ya, paling penting itu. Juga. Bu, panjenengan pernah nggak menyaksikan misalnya orang luar negeri kemudian menikmati sambal panjenengan itu? Banyak WA. Artinya dan perasaan Ibu gimana itu? Sangat senang sekali. Ya? Orang dari Mekah pulang, aduh Bu Rudy, sambelmu tak tukokno tempe piro real gitu tak, wis enak. Kemarin itu teman saya ke Israel, sampai di foto ini loh, sambelmu, tanpa sambelmu aku gak bisa mangan. Jadi menurut saya itu suatu kebanggaan gitu loh, Mas Ari, bukan kesombongan untuk saya, tidak ada. Bangga ya. Bangga sekali. Kenapa saya usaha ini tidak terpikirkan, tidak direncana, kok bisa semua mengenal sambal Bu Rudy. Jadi kan senang saya jugaan. Semua bilang sambelnya kok enak, sambelnya kok enak. Memang saat ini saya buat sambal tuh tradisional tadi, tidak ada campuran. Rasanya pun rasanya authentic. Juga tradisional lah. Bu, dari jenengan merintis 95 ya kalau nggak salah ya. Kemudian setelah berapa tahun sambal itu mulai digemari publik, dikenal publik begitu? Kira-kira baru kok rame nih sekali. Ramenya sekali. 10 tahunan. 10 tahun terakhir atau setelah 10 tahun? 10 terakhir ini. 10 tahun terakhir. Itu baru kemana-mana. Apa penyebabnya, Bu, yang bikin tiba-tiba rame begitu? Penyebabnya pelanggan bawa sambal kemana negara tuh pasti orang Indonesia bawa sambal, Bu. Dan kalau saya lihat ya, kalau kawan-kawan cari ya di sosmed itu, kemudian hashtag sambal Bu Rudy itu ketemu tuh orang-orang dari seluruh dunia yang sedang menikmati produk ya, memang, gitu. Memang benar. Peran sosial media juga sangat membantu nih, Facebook, Instagram dan lain-lain. Nah, ini kan kalau misalnya kita bicara tentang mau memasuki atau berekspansi ke luar negeri begitu ya. Tentu saja selain tadi standar, ada persaingan dari mungkin produk-produk di sana begitu ya. Bagaimana menurut Ibu menghadapi persaingan-persaingan tersebut agar setidaknya popularitas sambal Bu Rudy itu sama dengan Indonesia gitu, tidak kalah, memenangkan persaingan dan lain-lain. Gini Mas Arif ya, kalau menurut saya harus mempertahankan kualitas. Dari pertama saya membuat sambal ini seperti ini. Jadi sudah 10 tahun lebih ya ramenya sambal ini, tetap rasa sampai hari ini nggak beda. Yaitu yang saya harus pertahankan. Jadi nggak boleh toh pertama enak, lama-lama nggak enak, kan nggak bisa. Saya kepinginnya generasi anak saya ini mempertahankan kualitas. Jadi nggak bisa kalau di sembrono itu tetap
kualitas harus dijaga. Itu orang bisnis itu seperti itu, Mas. Sebenarnya kalau oke lah, kalau misalnya produk otomotif misalnya ya, itu menjaga kualitas kan paling dites, kemudian ada apa namanya, ada testernya dan segala macam. Kalau sambal gimana? Dicicipi satu-satu gitu kah? Atau? Gini, kan sudah ada resepnya ya Mas Arif ya. Tapi kadangkala kadar lombok itu kan nggak sama. Kalau waktu hujan, waktu kering, kan nggak sama. Jadi makanya sampai hari ini saya dengan anak-anak belum berani kirim ke luar negeri. Belum standar. Belum standar, enggak berani. Kalau Mas Arif sendiri bawa ke Singapura 3-4 bulan tidak ada masalah. Tapi kalau saya kirim kontainer, saya belum berani. Itu untuk menjaga brandingnya Bu Rudi lah. Jangan sampai nama Bu Rudi itu nanti akan jatuh. Saya merintisnya akan setengah mati. Iya. Kawan-kawan, tadi sempat Bu Rudi sampaikan lombok itu cabai gitu ya. Nah, itu kalau cabainya itu didapatkan dari mana? Petani Jawa Timur? Supplier. Di Jawa Timur saja atau seluruh Indonesia? Enggak, dari Jawa Timur aja. Kan cukup, kita, ya, saya sih belum pabrik besar, masih anggapnya industri lah, masih Ania. Jadi cukup satu supplier itu bisa dipertanggungjawabkan kualitas lomboknya, itu bisa kok. Nah, sambal Bu Rudi maupun produk yang lain kan juga membuka banyak lapangan pekerjaan begitu nggih Bu? Iya, benar. Ingat nggak Bu berapa karyawan yang sekarang bekerja di? Karyawan saya mulai setelah Corona loh Mas Arif, tambahan. Terus pindah gedung baru toh. Sekarang ini ada 70 karyawan. 70 karyawan. Termasuk yang di teller, kasir. Ya, itu untuk depot. Ya, kalau yang di pusat oleh-oleh berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, yang di membuat kitchennya bumbu-bumbu sendiri. Jadi yang di bawah yang saya perhatikan tiap hari itu 70 orang. Baik, tadi disebutkan, ini pertanyaan terakhir, tadi disebutkan Bu Rudi meskipun belum dimulai ya, tapi berencana untuk berekspansi ke luar negeri. Sebenarnya langkah-langkah apa yang menurut panjenengan akan dilakukan agar rencana ekspansi ke luar negeri ini terwujud begitu? Gini ya Mas Arif, memang saya nggak pengalaman ya. Nanti selanjutnya anak saya kok mungkin yang anak saya itu sudah mempunyai rencana di negara mana dan sekarang ini akan memulai bukan cuma sambal, bumbu juga. Soalnya masakan saya banyak yang suka. Ini menciptakan bumbu rawon, bumbu kare, bumbu empal, bumbu Bali, bumbu lodeh dengan branding Bu Rudi. Yang di dalam bentuk saset. Itu semua negara itu sudah menantikan. Ya. Kadangkala ini WA kapan Bu Rudi produknya? Ya saya jawab belum standar. Kalau yang bumbu ini bisa tahan lama ya Bu? Ya, soal bumbu ini mungkin kalau dibilang tahan lama, saya tidak terlalu senang terlalu lama. Iya, kalau orang kuno lah istilahnya, kayak apa, barang lama kok dipakai, yang baru gampang kok. Ya ini susahnya, kontrasnya di sini Mas Arif. Saya mau kirim nanti takut rusak. Saya tidak kirim. Banyak orang sudah menantikan produknya Bu Rudi yang bumbu-bumbu itu loh, banyak yang tanya sudah. Saya kan sudah merasakan di depot. Dan enak. Ya, bumbu kare, rawon, karangasem. Tamu itu sudah merasakan. Otomatis nanti kalau memangnya anak saya sudah mengeluarkan produknya bumbu-bumbu itu, pasti semua sudah tahu Mas Arif. Wow, ini rawonnya Bu Rudi, ini karenya Bu Rudi. Itu aja prinsip saya pasti laku gitu loh Mas Arif. Bu Rudi, pertanyaan terakhir sekali. Begitu banyak sekali masakan tradisional Indonesia, enak-enak semuanya. Favorit panjenengan apa Bu? Lah saat ini udang sama empal Mas Arif. Udang sama empal. Empal saya ini
Rasanya mertuanya Pak Beni ini paling suka empal. Padahal empal seluruh Indonesia juga ada. Makanya kembali Mas Arif, ada khas sendiri-sendiri. Saya juga nggak mau bilang punya saya paling enak, nggak pernah. Selera, tapi customer selalu ngomong seluruh Indonesia paling enak masakan Bu Rudi lah. Tambah seneng saya, tambah bangga. Bapak SBY datang aja makan lodeh juga ngomong happy. Dari dulu masakannya kok nggak berubah, kan tambah seneng. Presiden loh yang ngomong. Ya. Baik, rasanya kita cukupkan perbincangan menarik saya dengan salah seorang favorit saya di Surabaya, Bu Rudi, dan semoga misinya untuk membawa produk-produk beliau keluar negeri berhasil, karena selain juga membawa makanan tradisional Indonesia ke sana, tapi juga membawa nama Indonesia. Nama Indonesia, saya kepingin sekali supaya Indonesia makin dikenal. Surabaya kan saat ini nggak ada loh, Mas Arif, yang mewadai UMKM. Salah satunya tempat Bu Rudi. 900 lebih UMKM. 900 lebih. Saya tidak menjual produk luar negeri, saya jual produk-produk Indonesia. Inilah yang membanggakan kita semua. Di samping kita ini seorang yang tidak hanya berhasil secara entrepreneurship ya, kewirausahaan, tapi juga begitu bangganya beliau terhadap Indonesia. Dan kita benar-benar berharap agar misi-misinya membawa nama Indonesia ke luar negeri, ke ranah global, semoga semakin diberkati dan berhasil. Baik, bincang kita sudahi kali ini dengan Bu Rudi, dan kita berjumpa kembali dalam Premium Talk Show Local Innovation Global Solution. Sampai ketemu di pembicaraan selanjutnya. Saya kedatangan satu tamu istimewa sekali, kawan lama saya. Seringkali berjumpa, seringkali berdiskusi, dan setiap kali berdiskusi selalu menambah wawasan saya, selalu memperkaya khasanah ya pengetahuan saya. Namanya Mas Jack. Halo Mas Ari. Apa kabar Mas Jack? Luar biasa, excited. Saya mengenal beliau ini dua kata, yaitu apa? Branding entrepreneur. Gitu nggak sih, benar saya ini? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Mas Jack ini punya banyak aktivitas, dan salah satunya mendirikan satu ide besar yang akan membesar tentu saja. Amin. Namanya Medios. Nah, kita sebulan lalu bertemu di Jakarta. Ya, kita saat ini di Surabaya, by the way. Kita bulan lalu bertemu di Jakarta, dan kita sepakat untuk mempertemukan antara Medios milik beliau dengan Si Asia punya kita untuk bekerja sama. Menggapai hal yang baru gitu katanya, yang lebih besar, untuk menjangkau audiens yang lebih banyak, untuk memberi manfaat lebih besar kepada semua orang. Nah, Mas Jack mungkin bisa ceritakan sendiri Medios itu sebenarnya seperti apa? Kawan-kawan yang belum tahu. Iya, thank you Mas Ari. Jadi Medios itu seperti namanya, media house, disingkat jadi Medios. Kebetulan saya suka sekali bermain kata. Betul. Dan saya akui keren-keren. Jadi kita udah lama kenal sama Mas Ari dari Good Newsroom Indonesia (GNFI) yang akhirnya juga jadi saksi sejarah bukan hanya di Indonesia tapi di Southeast Asia. Level up ya, bahkan lebih luas. Good News from Indonesia saya lihat juga semakin berkembang. Ini si Asia juga berkembang juga. Jadi luar biasa kita lihat media-media di Indonesia ini, terutama yang membawa five positif. Karena Medios ini punya visi pengen jadi rumah media untuk media-media yang positif, yang bisa kasih impact, yang bisa kasih manfaat ke masyarakat. Jadi kalau baca media-media yang positif ini pastinya kan secara mood, secara emosi juga jadi positif ya, dan berkaryanya juga bisa lebih besar. Nah, hari ini keren banget karena kita ada Pak Beni ya, dan Bu Rudi. Jadi di mana Pak Beni ini adalah seorang, menurut saya ya, pakar yang hidden gem, karena kebetulan kerjaan kita sebagai konsultan ini kan tidak selalu muncul di depan layar, tetapi karya-karyanya itu sebenarnya udah impactful banget, bahkan nggak cuma skala nasional tapi juga internasional. Nah, sementara Bu Rudi, siapa yang nggak tahu Bu Rudi ya, Bu Rudi ini juga punya produk yang siap untuk go internasional juga.
Masalahnya adalah mau go internasional ini nggak gampang. Ada peraturan-peraturannya, ada sistem-sistemnya yang harus juga difasilitasi. Nah, lewat siapa? Lewat Se-Asia dan Medios yang kita nanti mau kerjasama untuk mempromosikan produk-produk nasional grow lokal untuk go global, Pak. Sebelum ke global kita regional dulu nggak apa-apa, Southeast Asia, karena Se-Asia, Seastats ya, sister company-nya juga itu sekarang secara exposure audiensnya udah ini ya Mas ya, nggak cuma di Indonesia, di Singapura, Malaysia. Ini media yang menurut saya cukup langka dan harus kita berdayakan untuk mempromosikan produk-produk nasional. Kurang lebih seperti itu yang kita lakukan ya. Nah, kita mau memformalkan kerjasama itu hari ini ya. Nanti tanda tangan. Salaman dulu. Salamannya sekarang, tanda tangannya nanti. Iya, betul. Minum-minumnya habis itu. Nah, sebenarnya apa harapan Mas Jack dari kerjasama dengan Se-Asia ke depan, media Se-Asia ini? Sebenarnya dari dulu value utama holding company kami JCK Enterprise adalah pengen menjadi sebuah perusahaan kreatif yang inklusif, di mana inklusif ini adalah salah satu ciri dari era Society 5.0. Kita ketika memberikan impact yang besar nggak bisa sendirian, ya kita harus berkolaborasi. Tapi kata kolaborasi ini sudah overuse ya, banyak orang collab yuk, kolaborasi yuk. Sebenarnya kolaborasi yang sehat itu adalah kolaborasi yang mutual, yang saling menguntungkan di antara kolaboratornya. Jadi misalnya harapannya Medios dan Se-Asia ini adalah kita melakukan namanya mutual collaboration, atau biasanya saya sebutnya kolaborasi gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Medios ini adalah rumah media di mana kita punya jejaring, database, partnership dengan brand, dengan pemerintahan, dengan university ya. Jadi dari dunia pendidikan bahkan sampai ke merek juga, dunia hukum juga kita ada. Selain Pak Benny, kita juga punya partner hukum namanya Lawland ya, Richard dan Levina. Kami berempat ya, Richard, Levina, saya dan Pak Benny itu kita bikin movement namanya Grow Local, Go Global. Kita pengen bantu UMKM Indonesia yang kepingin go internasional ya, dengan cara edukasi dan juga nurturing juga. Nah, tapi kita nggak punya kendaraannya nih, Mas Ari. Nah, disinilah peranan Se-Asia yang sudah memang punya audiens di regional ya. Nah, menurut saya ini adalah sebuah hal yang mutual dan kita harus sustain juga kerjasamanya, karena menurut saya di Indonesia potensinya masih sangat besar sekali ya. Betul. Oke Mas, sekarang gantian saya nanyain nih. Soalnya sebenarnya di sini kan kita saling nge-host ya, partner nih sekarang. Jadi mau tanya nih, Se-Asia sendiri ini perkembangannya sekarang seperti apa dan visi kedepannya mau mencapai apa nih Mas Ari? Nah, sebenarnya visinya itu sederhana, ingin mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Asia Tenggara di luar Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah mengenalkan Asia Tenggara kepada masyarakat Indonesia. Saya mulai berpikir bahwa era ke depan ini orang Surabaya itu head to headnya bukan dengan Malang, bukan dengan Jogja, bukan dengan Jakarta, tapi orang Surabaya head to headnya dengan Ho Chi Minh City, dengan Chiang Mai, dengan Singapura, dengan Johor, dengan Kuala Lumpur, Manila dan lain-lain. Nah, kita baru bisa head to head kalau kita mengenal mereka. Nah, makanya Se-Asia ini adalah media informasi yang kita coba ya, mengenalkan potensi-potensi Indonesia, mengenalkan potensi-potensi Filipina, Singapura, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Agar apa? Agar ketika kita bersiap menuju ke sana, kita tahu banyak hal tentang mereka begitu. Nah, visinya tentu saja ingin juga bahwa Indonesia ini menjadi growth mesin Asia Tenggara. Tanpa Indonesia, ASEAN atau Asia Tenggara itu ya tidak seperti sekarang ini. Nah, kita perlu menjaga itu agar Indonesia juga makin dikenal di luar negeri. Kira-kira seperti itu, Mas. Saya suka dengan istilah growth mesin ya. Jadi, mari jadikan kerjasama antara Se-Asia dengan Medios sebagai growth mesin buat Anda semua. Kalau bahasa Rusianya itu dinamo, Mas. Dinamo. Saya suka. Gitu. Sampai ketemu di next episode ya, series-series lainnya. Sampai ketemu di next episode dengan talkshow yang tidak kalah menariknya, dengan tamu-tamu lain yang tidak kalah hebatnya. Baik kawan-kawan, kita sampai pada penghujung talkshow premier Local Innovation Global Solutions kali ini.
Baik, kita akan mulai meminta masukan atau mungkin pesan dari Pak Benny dan Bu Rudi tentang pada mereka ya, para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya, menggapai pasar-pasar baru, juga misalnya ingin ekspansi ke luar negeri. Kira-kira seperti apa? Nah, mungkin dari Pak Benny dulu. Oke, terima kasih Pak Ari. Dari saya yang penting merek itu kudu konsisten. Konsisten karena buat kita ini merek itu investasi jangka panjang. Kalau kita lihat hari ini merek Apple itu yang paling mahal 2022 ya, itu merek Apple masih paling mahal, dan itu saya yakin nggak mungkin hitungan 1-2 hari langsung jadi. Justru Apple yang punya kekasan, bukan Apple yang utuh ya, Apple yang keroak itu ya, yang punya kekasan, orang lihat dia tahu dia pasti bukan jual Apple, dia pasti jual yang berbau-bau teknologi. Di situ kita harus konsisten. Nah, sepanjang dia konsisten, kemudian sepanjang kita tahu dan kita sudah tahu visi misinya jelas, di situ kita nggak usah takut ya bersaing. Itu dari saya. Baik. Kalau saking Bu Rudi, ada pesan-pesan buat para pengusaha agar lebih sukses mengembangkan bisnisnya? Ya, kalau saya Mas Arif, supaya UMKM ini jangan menyerah, saya ajak bersama untuk semangat, jangan sampai kalah bersaing. Jadi usahakan bagaimana UMKM ini yang dari Indonesia ya mestinya ya, jangan sampai kalah. Saya harus mempunyai semangat gitu loh. Saya ini semangatnya luar biasa loh. Jadi supaya UMKM yang masih baru berbisnis, ayo kita semangat maju bersama gitu loh. Jadi nama Indonesia juga akan terangkat ya, biar nggak kalah dengan yang lain. Itu pesan-pesan saya untuk UMKM yang baru merintis. Soalnya saya merintis sudah 25 tahun, bisa sukses. Kenapa yang muda-muda nggak bisa mengikuti jejak Bu Rudi? Kan salah nanti. Ayo semangat, semuanya semangat supaya lebih maju bisnis kita bersama. Gitu. Baik, itu tadi pesan-pesan dari para pengusaha yang sudah berhasil, dan kita akan bertemu lagi pada Premium Talk Show berikutnya. Sampai jumpa.